Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah salat maghrib yang dirangkaikan dengan ta'lim yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita kembali melanjutkan kajian tadabbur dan tafsir kita masih dalam surah Al-Hujurat, yang mana pada malam ini kita akan masuk pada ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا Inna Allah yuhibbul muqsitin. Baik jamaah sekalian, kita sama-sama membaca ya. Silahkan yang ada mushaf di tangannya, yang ada aplikasi Qur'annya, silahkan dibuka Al-Hujurat ayat 9. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Ulang lagi. Wa in qa'ifatani minal mu'minina qatatalu wa in qa'ifatani minal mu'minina qatatalu. Ya, dengarkan. Fa aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Ada yang punya terjemahan? Saya mau ada yang bacakan terjemahannya. Iya, silakan. Kasih mic itu kalau ada mic. Ada mic? Oh iya, cepat.
Ya. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Baik, syukran, kasih banyak. Iya, kita langsung masuk pada penjelasan ya ayat yang ke-9 dari surah Al-Hujurat ini. Di sini dikatakan hadza mutadamminun linahyil mu'minina an yabghiya ba'duhum ala ba'din. Ayat ini demikian jelas menegaskan tentang larangan orang-orang mukmin an yabghiya ba'duhum ala ba'din, untuk menzalimi atau melampaui batas satu terhadap yang lain. Ayat ini demikian jelas kandungannya larangan bagi orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Orang-orang beriman yang dimaksudkan di sini jamaah sekalian, paling minimal orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Paling minimal orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakininya. Apa larangan itu? An yabghiya ba'duhum ala ba'din. Larangan untuk menzalimi satu terhadap yang lain. Boleh satu terhadap satu orang yang lain, boleh juga satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Wa yuqatila ba'duhum ba'dan. Dan larangan untuk memerangi satu golongan terhadap golongan yang lain. Ini jamaah sekalian masih berbicara internal orang-orang Islam, bukan berbicara antara orang beriman dengan orang di luar Islam, akan tetapi secara internal. An yabghiya ba'duhum ala ba'din wa yuqatila ba'duhum ba'dan. Larangan untuk memerangi ya terhadap golongan yang lain dari kalangan umat Islam. Kenapa disebutkan di sini golongan? Itu menunjukkan bahwasanya secara fitrah, walaupun kita ini sesama orang-orang beriman, akan tetapi tidak dinafikan latar belakang kita. Tidak dinafikan latar belakang kita yang berbeda-beda. Jadi kita sesama orang beriman mungkin berbeda suku. Itu berarti satu golongan terhadap golongan yang lain itu masuk dalam kategori ta'ifah. Iya. Atau mungkin berbeda perkumpulan, berbeda organisasi. Ya, apa saja yang di dalamnya orang-orang Islam yang mungkin memiliki latar belakang yang berbeda-beda, maka itu masuk di dalamnya makna daripada ta'ifah. Dan ini menunjukkan bahwasanya merupakan satu fitrah, sesuatu yang sifatnya tidak bisa diingkari, bahwa latar belakang kita itu memang diakui.
kita tidak pernah menyampaikan pesan atau permohonan kepada Allah agar supaya ketika lahir jadikan saya orang Indonesia ya Allah, atau jadikan saya orang Arab ya Allah. Itu adalah sesuatu yang kita terima secara mutlak. Demikian pula suku, latar belakang itu diakui. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan itu yang menjadi penilaian mulia tidaknya seseorang. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Ini juga dalam surah Al-Hujurat, yang mana Allah mengawali dengan mengatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku menciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan aku telah menjadikan kalian ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Qabail jamak daripada qabilah. Qabilah suku. Jadi tidak bisa kita hilangkan itu yang namanya latar belakang. Ya. Tidak bisa kita mengatakan jangan lagi kita sebutkan ada suku Bugis, ada suku Makassar, ada suku Toraja. Itu sudah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu idza qatala ta'ifatani minal mu'minin, dan kalau seandainya betul-betul terjadi peperangan dari dua golongan itu. Ini keras ini Pak. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bentuk perselisihan itu sampai pada klimaksnya, sampai pada puncaknya. Iya. Jadi perselisihan itu mulai yang paling ringan, sekedar salah paham, ya itu sudah perselisihan. Bertengkar mulut, itu sudah perselisihan. Perselisihan yang tertinggi adalah iqtatalat, yang sampai berperang, yang sampai berhadap-hadapan. Siapa yang berhadap-hadapan ini? Minal mu'minin, di antara orang-orang mukmin itu sendiri. Nah, pelajaran yang kita dapatkan dari ungkapan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, dan jika ada di antara dua kelompok orang-orang mukmin yang berperang, ini berperang Pak, bukan sekedar bertengkar, bukan sekedar salah faham, bukan sekedar beradu mulut, ya, tapi berperang. Ya, berperang. Yang mana yang satu ingin mencelakakan saudaranya yang lain. Maka pelajaran yang kita ambil dari kata-kata ta'ifatani minal mu'minina qatatalu menunjukkan bahwasanya orang yang terjatuh pada dosa besar, termasuk diantaranya adalah berperang. Itu dosa besar Pak, kalau sesama orang Islam, sampai pada tingkat saling membunuh, ya, sampai pada tingkat saling membunuh. Kita ketahui di zaman setelah wafatnya Rasulullah SAW ada perselisihan sampai pada tingkat berperang di antara kalangan para sahabat. Ya, ada perang Jamal, ada perang Siffin. Ya. Itu adalah kesalahpahaman yang sampai pada klimaksnya
mengangkat senjata, masing-masing memiliki kekuatan dan masing-masing memiliki kubu. Itu adalah dosa besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih menamakan mereka mu'minin. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Allah masih menamakan mereka orang-orang beriman. Padahal yang mereka lakukan itu adalah berperang. Iya. Berperang itu sampai pada tingkat mungkin membunuh saudaranya yang lain. Pembunuhan. Iya. Apa pelajarannya? Dalam akidah kita yang kita kenal dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa pelaku dosa besar itu selain kesyirikan dan kekufuran, selain syirik tentunya, selain kekufuran, maka dia masih dikategorikan masuk dalam kategori orang-orang Islam. Artinya dia belum keluar dari wilayah keislaman. Dia melakukan dosa besar, akan tetapi ada asal keimanan padanya. Ya, ada asal keimanan padanya. Selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut, bilang memang ya berperang itu halal darahmu memang. Selama dia tidak mengatakan seperti itu, dan walaupun dia terjatuh pada dosa besar tersebut, maka tetap ada asal keimanan padanya. Tetap ada asal keimanan padanya. Hanya keimanan yang dimiliki orang yang melakukan dosa besar tentulah tidak sama keimanan yang dimiliki oleh orang-orang yang selalu berada di dalam ketaatan. Karenanya di dalam Islam dikenal ada namanya mukminun naqisul iman. Orang muslim yang kurang imannya, yang berkurang imannya. Bukan tidak ada imannya sama sekali. Maka dikenallah istilah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu sifatnya bisa bertambah, bisa berkurang. Yang perlu kita ketahui, iman itu bertambah dengan apa dan berkurang dengan apa? Jawabannya, iman itu bertambah dengan ketaatan, kemudian berkurang dengan pelanggaran dan kemaksiatan. Termasuk diantaranya orang-orang Islam yang saling berperang, maka pada saat itu keimanan mereka lagi sementara anjlok. Tidak sama keimanannya orang yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan mudah kita sedikit-sedikit mengkafirkan orang. Sedikit-sedikit mengkafirkan orang, karena ayat ini menjadi satu dalil bahwa andaikan pun ada seorang muslim yang membunuh saudara yang lain, selama dia tidak menghalalkan bahwa itu memang boleh, maka itu dia masih ada asal keimanan padanya. Maka bagaimana kalau dia minum? Ada asal keimanan padanya. Bagaimana kalau dia mencuri? Ada asal keimanan padanya. Hanya keimanannya tentu tidak bisa disamakan dengan keimanan orang-orang yang senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa anjuran agama kita ketika ada dua kelompok yang saling berperang, yang saling berselisih? Fa inna ala ghairihim minal mu'minin an yatalafau hadha syarral kabira bil islahi bainahum wat tawassuti bidzalika ala akmali wajhin yaqa'u bihi as-sulhu. Maka harus ada pihak ketiga. Ya, harus ada pihak ketiga selain dari dua kelompok ini.
Ya, selain daripada kedua kelompok ini. Tidak boleh pihak ketiga ini yang condong kepada salah satu di antara dua kelompok itu. Harus dia, pihak ketiga ini adalah pihak yang netral. Pihak yang netral. Setelah mendengarkan keterangan-keterangannya dari kedua belah pihak, maka pihak yang ketiga ini membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Ya, membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Iya. Maka kalau ada pihak ketiga, baik itu pribadi ataukah lembaga pengadilan yang memang sudah condong kepada salah satu di antara dua kelompok itu. Dan ini tentu bukan hanya dalam kaitannya kasus yang seperti ini, tapi dalam seluruh perkara. Dalam seluruh perkara, pihak penengah ini harus betul-betul ya menjadi penengah yang adil. Disinilah kita baru memahami kenapa di dalam Islam itu, tidak boleh seseorang yang punya hubungan kekerabatan untuk diangkat menjadi saksi. Tidak boleh itu dalam Islam, Pak. Umpamanya si A punya bentuk perselisihan dengan si B. Iya. Saya ada hubungan kekerabatan dengan si A. Maka saya menjadi saksinya si A. Walaupun saya termasuk orang yang jujur. Ya. Walaupun termasuk orang yang jujur, yang tidak dikenal sebagai orang yang curang. Akan tetapi bukan persoalannya bahwa Anda jujur, tapi Anda ada hubungan keluarga dengan si fulan. Maka kalau saya punya hubungan keluarga, kekerabatan dengan si fulan itu, yang saya akan memberikan persaksian, maka dalam Islam tidak boleh saya menjadi saksi. Sekedar saksi itu tidak boleh. Apatah lagi menjadi penengah. Ya, apalagi menjadi penengah, itu lebih besar lagi otoritasnya. Jadi kapan ada satu sengketa, ya, yang mana penengah itu sangat erat kaitannya dengan satu pihak, maka dalam Islam itu batal demi hukum. Tidak bisa. Dia harus diganti. Dan itu adalah merupakan anjuran Islam dalam kaitannya dengan hukum menghukum. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika berbicara tentang keadilan, ya, adapun Nabi itu pasti tidak ada lagi yang menyaksikan Nabi. Ya, maka Nabi mengatakan tentang persoalan keadilan itu, "Lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Ini persoalan penegakan supremasi hukum. Andaikan Fatimah, anak putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedapatan mencuri sesuai dengan hukum Islam yang berlaku pada zaman itu, laqata'tu yadaha, nisya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga akan dijatuhi hukuman yang sama dengan masyarakat yang lain. Maka segala sesuatu yang dapat mempengaruhi ketidakadilan seseorang itu dikiaskan oleh para ulama. Pertama tadi, karena hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan, tidak boleh menjadi saksi. Ya. Tidak boleh menjadi saksi, tidak boleh menjadi hakim. Ya. Kemudian apa lagi? Para ulama mengatakan dikiaskan seorang hakim
tidak boleh memutuskan perkara di saat sementara lapar sekali. Itu tambahan penjelasan dari para ulama. Coba bayangkan itu. Tidak boleh seorang hakim menetapkan hukum di saat dia lapar. Nah, jadi dia harus makan dulu, makan. Bagaimana Pak Hakim? Wah, lapar ini. Jangan tutup ya, di sourcing sidang dulu, skor sidang, pergi makan dulu. Karena laparnya itu bisa mempengaruhi ketidakadilannya. Pawanya apa? Iya, ini ada perkara yang harus diputuskan secara adil. Tapi karena hakimnya lapar, belah, ketuk palu cepat supaya sudah mau pergi makan ini. Nah, itu mempengaruhi. Coba bayangkan itu, Pak. Termasuk diantaranya yang disebutkan oleh para ulama adalah di saat hakim itu, penengah itu, ya mohon maaf, sementara keadaan darurat, mau sekali ke kamar mandi, itu tidak boleh dia memutuskan perkara. Iya, tidak boleh, karena dia tidak objektif, Pak. Dia tidak objektif. Bayangkan kalau dia sudah mesti melakukan perkara, iya mau sekali kencing, iya, putus, itu dia bisa menzalim. Nah, intinya jamaah sekalian, kata para ulama, segala situasi yang bisa membuat sang hakim dan penengah itu tidak adil, maka semuanya itu terlarang. Hukum asalnya adalah hukum kekerabatan. Hukum asalnya adalah hukum kekerabatan, yang ada hubungan emosional dengan pihak yang akan diberikan saksi. Umpamanya, saya ada perkara di pengadilan, yang jadi saksi saya adalah anak saya sendiri. Ya, umpamanya sengketa tentang masalah tanah, saya menjadi saksi. Memang bapak saya dia beli sejak dulu itu tanah, tidak bisa. Ya, itu dalam hukum itu batal itu, Pak, batal. Maka carilah orang-orang yang tidak punya kepentingan dalam perkara tersebut agar supaya dapat ditengahi dengan seadil-adilnya. Ya. Bagaimana kalau mau diputuskan kepentingannya ponakan? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Ya. Karena dia omnya, karena dia pamannya, karena dia ponakannya, karena dia anaknya, karena dia menantunya, karena dia iparnya, semua masuk itu, Pak. Ya. Itu dalam hukum Islam itu tidak lolos yang seperti ini, karena ada kecenderungan-kecenderungan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi. Dan jamaah sekalian, kenapa di dalam Islam itu perkara yang paling ditekankan ketika berkaitan dengan pemimpin? Karena pemimpin ini dia memutuskan perkara, Pak. Iya. Nabi mengatakan imamun adilun, pemimpin yang adil. Karena masalahnya kalau orang menjadi pemimpin itu pasti akan banyak masalah yang dihadapi, akan banyak perkaranya, masalahnya masyarakat itu. Iya. Jangankan satu negara, ya, satu RT saja. Iya, Pak RT harus ya adil di tengah-tengah rakyat di lingkungannya itu. Bagaimana kalau satu negara? Makanya Nabi mengatakan 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kemudian kelak nanti. Nabi menempatkan urutan pertama itu dari 7 itu, ternyata imamun adilun, imam pemimpin yang adil. Iya, karena keadilan ini adalah merupakan kebutuhan seluruh rakyat. Keadilan itu merupakan kebutuhan siapa saja, pasti butuh yang namanya keadilan. Kenapa Nabi tidak mengatakan imamun abidun? Dari kata-kata abada, abidun. Imam, pemimpin yang ahli ibadah. Kita kan kalau memiliki pemimpin yang adil terus ahli ibadah, wah luar biasa itu, Pak.
Ya, ada pemimpin kita yang terkenal dengan menjaga sholat 5 waktunya, bahkan terkenal dia suka melakukan ibadah-ibadah puasa kah, baca Quran kah. Oh, itu yang kita inginkan. Itu yang kita inginkan itu. Tapi ternyata Nabi SAW mengatakan adil, bukan abid. Dengan tidak menafikan abid, tapi maksudnya kalau seandainya kita mau dikasih opsi, Pak, ya, yang mana kira-kira paling kita butuhkan dari seorang pemimpin yang adil tapi ibadahnya kurang-kurang sedikit, ya, atau yang paling bagus ibadahnya, bagus ini, tapi dalam memutuskan perkara kurang-kurang adil. Yang paling kita butuhkan adalah keadilan. Yang paling kita butuhkan adalah keadilannya. Adapun ibadahnya itu dia urusan pribadinya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seakan-akan tidak seperti itu. Tapi seakan-akan kita mengatakan, ya, kalau kau tidak menjaga kewajibanmu kepada Allah, ya, itu bukan kepentingan kami, itu urusan Anda, ya. Tapi kalau Anda tidak adil, itu berdampak kepada kami, ya, berdampak kepada rakyat dan orang banyak. Makanya Nabi menekankan imamun adil, pemimpin yang adil, karena keadilan itu, Pak, dibutuhkan di mana-mana, ya. Keadilan itu dibutuhkan di mana-mana, ya. Seperti yang saya biasa sampaikan, andaikan pun ada komplotan perampok yang ada pimpinannya perampok itu, penjahat itu, pasti penjahat itu, Pak, padahal mereka ini penjahat, pastilah pimpinannya perampok itu hasil pilihan kesepakatan anggota-anggotanya, ya. Padahal ini perampok, Pak, padahal ini penjahat, ya. Iya. Nah, kenapa mereka membutuhkan pemimpin yang adil antara mereka? Mestinya kita mengatakan, untuk apa kalian berbicara tentang keadilan? Kalian kan penjahat. Ya. Mereka mengatakan, kami butuhkan keadilan pemimpin, walaupun kami komplotan penjahat, karena ada kaitannya dengan persoalan bagi-bagi hasil kejahatan nanti. Coba bayangkan, kalau sudah dapat hasil kejahatannya itu, terus pemimpinnya ini, wah, dia yang cuma monitoring, tapi dia yang paling banyak bagiannya. Iya. Ada yang manjat, iya, tapi dia cuma dapat sedikit. Saya hampir diperangi itu sama tuan rumah. Kenapa sih saya dapat seperti ini? Butuh seorang pemimpin yang adil, walaupun komplotan penjahat. Nah, negeri kita yang bernama Indonesia ini, ya, tidak ada perbandingannya dengan kelompok penjahat yang kita sebutkan tadi. Apalagi negeri kita ini adalah negeri mayoritas kaum muslimin, pasti membutuhkan pemimpin yang adil. Pasti membutuhkan pemimpin yang adil. Bagaimana caranya mengetahui bahwa pemimpin ini kira-kira kalau dia terpilih, dia adalah insya Allah pemimpin yang adil? Iya. Apakah melihat masa lalunya atau melihat janji-janji yang akan datang? Kalau melihat tentang janji-janjinya yang akan datang, Pak, itu semua orang bisa, ya, semua orang bisa. Bahkan kita bisa dijanji surga, Pak. Kalau kau pilih saya, kau masuk surga, ya. Itu kalau berkaitan dengan persoalan yang akan datang. Tapi bagaimana caranya mengetahui bahwa ini kira-kira ada calon pemimpin? Harus kita melihat, ya, rekam jejak yang lalu-lalu. Nah, tinggal kita melihat rekam jejaknya ini, calon-calon capres dan cawapres kita. Ya, kita mami yang lihat. Ya, apa keren rekam jejaknya? Rekam jejak yang bagus. Ya, apa prestasinya? Ya. Ada juga yang betul-betul, ya, secara terang-terangan mengatakan, kenapa sih kalau saya suka itu film-film porno? Ya. Nah, itu rekam jejak juga itu, Pak, rekam jejak. Contoh saja ini, tentu tidak ada, ya.
Itu contoh saja. Jadi saya katakan keadilan itu adalah merupakan persoalan yang sangat substansial dalam kepemimpinan itu. Nah, kita lihat dalam ayat ini jamaah sekalian, dikatakan harus ada pihak ketiga dari orang-orang beriman itu untuk menjadi penengah ketika terjadi sesuatu yang gawat seperti ini. Bil islahi bainahum, yaitu dengan mengadakan islah di antara mereka. Tentu saja harus mendengarkan dari kedua belah pihak. Nabi SAW mengatakan, apabila ada salah seorang di antara kalian yang saya putuskan berikan sesuatu pada dia, tapi hanya karena pintarnya berargumentasi, akhirnya saya katakan, kalau begitu kamu yang punya hak, ya, kamu yang punya hak. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian? Kata Nabi SAW, kalau karena kepintarannya itu berargumen sehingga kedengarannya dia yang paling akurat data-datanya, menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mengetahui isi hati seseorang. Nabi tidak tahu tentang masalah gaib. Ya. Jadi kalau ada dua orang datang, ya, yang satu pintar bicara, pokoknya membolak-balikkan fakta begini, itu seorang hakim ketika dia mengatakan, berarti kau punya hak, itu dia tidak berdosa. Kenapa? Karena hakim ini, penengah ini hanya mendengarkan berdasarkan data-data saja. Ya. Ada kasihan yang punya hak sebenarnya, tapi dia tidak pintar bicara. Ya, dia tidak pintar bicara. Iya. Atau dia punya hak, tapi sedikit uangnya. Ya. Maka datanglah, iya. Ternyata, iya. Baru saya tahu, Pak, ternyata di negeri kita ini memang ada orang yang cari itu, apa istilahnya itu, mafia perkara. Pokoknya kalau ada sesuatu di situ yang sengketa, suka sekali dia masuk di situ. Saya baru tahu itu kalau ada begitu. Bagaimana caranya? Pokoknya dilihat. Bagaimana kira-kira? Kalau saya ongkosi, kalau saya biaya kau, kira-kira kalau kau menang, kita bagi berapa? Iya. Wih, saya bilang bisa-bisa aja ada seperti itu. Iya. Jadi segala sesuatu ini kembali kepada persoalan, ya, persaksian dan keadilan kita. Kata Nabi SAW, yang saya putuskan perkaranya padahal dia bukan dia punya hak, tapi karena pintarnya berargumen, karena pintarnya berargumen, akhirnya saya putuskan kau punya. Maka Nabi mengatakan, janganlah dia mengambil hak saudaranya, karena sesungguhnya aku memutuskan neraka jahanam untuknya. Itu kata Nabi SAW. Jadi begitu juga seorang hakim. Artinya hakim ini betul-betul kasihan mau adil, tapi karena si fulan ini, ya, ada pengacaranya yang pintar bicara, ya, ini juga ada pengacara yang pintar bicara, tapi sebenarnya mereka tahu yang punya hak ini si fulan, ya. Jadi berani dia sewa pengacara yang pintar bicara, dia bolak-balikkan. Ya. Ada pengacara di sini, Pak. Ya. Baik. Maka setiap profesi itu, Pak, dibutuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadi pengacara yang betul-betul ingin membela orang yang terzalimi, Pak, itu luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi dikatakan fa inna ala ghairihim al-islah wat tawassut. Hendaklah satu kelompok ini, pihak ketiga ini betul-betul berada pada posisi at-tawassut yang tengah, yang dia tidak punya kepentingan sedikit pun kepada si A, kepada si B. Iya. Apatah lagi ketika berkaitan dengan persoalan memutuskan perkara itu, ya, memutuskan perkara itu karena melihat, kalau saya putuskan perkara ini, maka mungkin dari sisi keuntungan duniawinya sedikit,
Maka pada akhirnya apa yang dia lakukan? Dia akan berani untuk menjual, memperjualbelikan kasus itu. Dan inilah yang kata Nabi SAW, kalau saya memutuskan yang seperti itu karena berdasarkan keterangannya yang betul, kedengarannya akurat, tapi sebenarnya dia bukan punya hak, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya aku telah memutuskan neraka jahanam untuknya. Janganlah dia mengambil. Andaikan pun dikatakan kamu yang benar, tapi sebenarnya dalam hati mengatakan ini karena kepintaran saya berbicara, menyewa pengacara dan lain sebagainya, maka kata Nabi, jangan dia mengambilnya, karena sesungguhnya aku ini, karena sesungguhnya aku ini memutuskan perkara itu hanya karena mendengarkan mana di antara mereka yang paling akurat, menunjukkan bahwa Nabi SAW juga adalah orang yang tidak mengetahui perkara gaib. Iya. Wa yasluku at-tariqal musil ila dzalika, dan mencari jalan untuk sampai betul-betul pada keadaan yang seadil-adilnya. Fa in salahata fabiha wa ni'mah. Kalau orang ini bisa mendamaikan keduanya, maka itu satu pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra, akan tetapi ketika yang satu ini sudah berusaha untuk diperbaiki, didamaikan, tapi ternyata yang satu ini terus saja mau menyerang saudaranya, maka sekali dia yang diborongi, sekali dia yang perang. Itu kata Al-Quran. Ini sudah berusaha untuk kita perbaiki, sudah berusaha untuk kita mendamaikan, malah semakin menjadi-jadi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah pihak yang menzalimi itu sampai dia kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu caranya mendamaikan, sekali diberikan pelajaran pada orang-orang yang ingin membuat masalah itu. Tapi tentu dalam hal ini, kalau sudah berkaitan dengan perkara yang seperti ini, itu tidak boleh pribadi yang melakukan. Ini sudah berkaitan dengan otoritas yang punya kekuasaan di satu tempat, penguasa. Ay tarju ila ma haddallahu wa rasuluhu min fi'lil khairi wa tarki syarri alladhi min a'zamihi al-iqtital. Jadi sampai dia kembali kepada apa yang telah yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya berupa perbuatan baik dan meninggalkan keburukan, alladzi min a'zamihi al-iqtital, yang mana keburukan itu diantaranya yang paling besar adalah yang namanya saling membunuh dan saling berperang. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma, kalau sudah didamaikan dan ternyata mereka mau baik, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka damaikanlah di antara keduanya dengan cara yang adil. Hadza amrun bis-sulhi wa bil 'adli fi sulhi. Ini adalah perintah untuk mendamaikan dan dengan adil dalam mendamaikan. Fa inna sulha qad yujad walakin la yakunu bil 'adli. Karena terkadang terjadi ada yang mendamaikan. Jadi terkadang terjadi memang ada perdamaian, akan tetapi perdamaian yang tidak berdasarkan keadilan. Makanya Allah mengatakan, fa aslihu bainahuma bil 'adl. Tidak sekadar mengatakan fa aslihu bainahuma, damaikan antara keduanya, tapi Allah tambahkan, maka damaikanlah di antara keduanya dengan cara yang adil, karena terkadang ada perdamaian tapi tidak ada keadilan. Ada perdamaian tapi tidak ada keadilan. Bal bidzulmi wal hifi ala ahadil khasmaini fa hadza laysa huwa sulhul ma'mur bihi. Ini bukan perdamaian yang diperintahkan
bahkan semakin memperkeruh masalah karena ada perdamaian, akan tetapi yang mendamaikan ini ternyata memiliki kecondongan pada satu pihak. Apakah karena hubungan keluarga, ya, ataukah karena di situ ada janji-janji yang bersifat duniawi, ya, seperti istilah apa dalam dunia politik katanya, ya, maju terus membela yang membayar, ya. Jadi bukan maju terus membela yang benar, ya. Mestinya kan maju terus membela yang benar, maju tak gentar membela yang benar. Tapi ini maju tak gentar membela yang membayar. Iya. Kalau dia lihat saya, tidak ada apa-apanya, sudah, apa boleh buat. Maka ini sesuai dengan sabda Nabi dalam doa yang sering diajarkan adalah Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang hak itulah yang hak dan berikan kemampuan untuk mengikutinya. Dan perlihatkan pula kepada kami bahwa yang batil itulah yang batil dan berikan kemampuan kepada kami, ya, untuk mengatakan bahwa yang batil itulah yang batil. Termasuk dalam hal ini jamaah sekalian adalah ujian bagi para ulama. Ujian bagi para ulama, bukan cuma hakim. Ujian bagi para ulama. Ulama itu jamaah sekalian adalah orang yang mendapatkan legitimasi secara moral dari masyarakat. Itu ulama. Dan ulama itu warathatul anbiya, pewaris para nabi. Nah, kalau ulama sudah dipercaya oleh rakyat, Pak, sudah dipercaya, maka ketika mengatakan itu halal, maka rakyat akan mengatakan halal. Ya. Ketika ulama mengatakan itu haram, maka rakyat akan ikut. Coba, salah satu di antara fatwa MUI sekarang ini adalah mengeluarkan fatwa tentang haramnya membeli produk-produk yang pro kepada Israel. Ya. Artinya orang bisa melakukan itu secara sendiri-sendiri, Pak. Tapi lebih kuat, lebih bergigit ketika ada fatwa para ulama. Katanya dengar-dengar itu sangat berpengaruh, itu anjloknya komoditi-komoditi, barang-barang yang ada kaitannya dengan keterlibatan mereka dengan Israel. Karena pada dasarnya ketika mereka mendapatkan keuntungan itu, mereka mengirimkan, ya, ke Israel laknatullah, itu artinya secara tidak langsung mereka membantu orang-orang Israel untuk membunuh saudara-saudara kita. Ya, untuk membunuh saudara-saudara kita. Ya. Maka saya, Pak, ya, setelah terbitnya itu fatwa MUI, ya, dulu sebenarnya saya sudah ini, tapi saya belum berani, Pak, menegur-negur. Ya. Saya di salah satu tempat, ya, begini, ya, dikasih air aqua. Saya bilang, adakah selain daripada air aqua? Saya bilang begitu, Pak. Saya bilang begitu. Ya, karena ada fatwanya MUI, saya dengar, saya baca. Coba. Nah, kalau ulama ini, Pak, yang tidak jujur dalam fatwa mereka, maka fatwa ini bisa menjadi salah satu sebab ulama masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena legitimasinya kuat. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ya. Maka hati-hati. Ya. Begitu mengatakan ini tidak boleh, tidak boleh. Ya. Jangan setelah itu merosot, boleh. Akhirnya ada yang pintar buat ya, dia setting itu video, tidak boleh. Boleh. Padahal dengan orang yang sama, boleh. Tidak boleh. Dulu tidak boleh, sekarang boleh. Kenapa begitu? Ini ada kaitannya dengan ujian. Ya. Makanya di antara hal yang diwanti-wanti oleh para ulama adalah ketika seorang alim yang begitu dekat dengan penguasa, dekat dengan pintunya penguasa, ini sangat berbahaya. Ya.
Kenapa? Karena ulama juga manusia biasa. Ulama juga manusia biasa. Ketika dia sudah mendapatkan, ya, ada tuh video yang seseorang calon Pak mendatangi seorang ustadz lah, kiai, tidak tahu apakah tahu dibuat-buat, mudah itu dibuat-buat, tidak benar. Tapi ketika dia jabat tangan dengan seorang calon itu, dengan Pak Kiai itu, tiba-tiba ketika jabat tangan, ternyata ada amplop di tangannya, jatuh itu amplop, akhirnya terkena shootingannya. Oh, banyak nih komentarnya netizen di situ, begini. Nah, ini yang kita istilahkan bahwa zallatul alim, zallatul alam. Kalau seorang alim yang tergelincir, itu artinya bisa tergelincir seluruh alam. Ya. Beda Pak dengan orang yang tidak terpandang. Ya. Kalau umpamanya di pinggir jalan lihat pemulung kencing di pinggir jalan, ya. Paling lihat kenapa ada orang kencing. Tapi kalau ustaz yang pakai songkok baru-baru ceramah di Ar-Rahman, ada ustaz baru di pinggir jalan kencing berdiri. Coba bayangkan itu Pak. Iya. Nilai beritanya itu tinggi Pak. Iya, nilai beritanya. Pekan depan Jami panggil ustaz baru. Tidak ada paling adabnya itu. Ustaz apa itu? Ya toh? Umpamanya seperti itu. Itu bahayanya orang yang terpandang ketika melakukan satu bentuk kesalahan. Saya pernah mengikuti ceramahnya Kiai Sanusi Bacu almarhum, ya, Ketua MUI Sulawesi Selatan sepanjang masa tidak ada yang pernah digantikan terkecuali setelah beliau meninggal dunia. Itu saya pernah mengikuti ceramah beliau. Dia cerita pengalamannya, suatu ketika dia naik mobil, nah tiba-tiba dari belakang ada tukang becak yang tabrak mobilnya itu, di mobil baru. Akhirnya beliau turun mau marah, dia lihat, ternyata di bagian belakangnya itu rusak, kepo, ringsek. Beliau sudah mau marah, dia mau marah itu tukang becak itu. Tapi tiba-tiba beliau tersadar, siapa saya? Saya ini ketua MUI. Saya ini ketua MUI Sulawesi Selatan, bukan orang biasa-biasa. Semua orang Sulawesi Selatan kenal Pak Kiai. Maka akhirnya katanya, saya sudah hampir kata-katai katanya, tapi tiba-tiba saya ini ketua MUI. Bayangkan, kata beliau, andaikan sementara saya bertengkar putih-putih begitu, tiba-tiba ada wartawan Fajar datang. Ketua MUI Sulawesi Selatan bertengkar dengan seorang tukang beca. Coba bayangkan, naik beritanya itu, berita utama di Fajar. Itulah yang dimaksudkan oleh para ulama, zallatul alim, zallatul alam. Tergelincirnya seorang ulama yang terpandang, itu artinya bisa tergelincir seluruh alam. Bahaya Pak, ketika seorang pemimpin yang terpandang melakukan satu bentuk kesalahan, ini bisa menjadi legitimasi pembenaran. Dan itu artinya ketika ada orang yang ikut, semua orang yang ikut itu berada dalam tanggung jawabnya orang yang diikuti. Pentingnya untuk kita senantiasa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat dan kurangnya memaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.